Pertama, hari ini saya menyampaikan bahwa akan dilakukan pencanangan Rahina Tumpek Krulut sebagai perayaan Hari Tresna Asih atau kasih sayang yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2022 tentang tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal SADKRT dalam Bali era baru. Selama ini, sejumlah masyarakat Bali merayakan Valentine Day setiap tanggal 14 Februari sebagai hari kasih sayang, yang sesungguhnya bukan merupakan budaya Bali. Sudah waktunya kita melaksanakan Hari Tresna Asih atau Hari Kasih Sayang pada setiap Rahina Tumpek Krulut yang kita miliki di Bali sebagai warisan adiluhung dari leluhur lelangit Bali yang sepatutnya dilestarikan, disosialisasikan, dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Saat Rahina Tumpek Krulut pada hari Sabtu atau Sanis Cara Kliwon Krulut tanggal 23 Juli 2022 nanti, seluruh masyarakat Bali dihimbau agar melaksanakan perayaan secara niskala dan skala. Tentu nanti akan diberikan instruksi sebelum pelaksanaan Tumpek Krulut jatuh waktu. Yang kedua, sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa untuk pertama kali pemerintah bersama masyarakat di Bali telah melaksanakan perayaan Rahina Tumpek Uye secara serentak di seluruh Bali pada hari Sabtu atau Sanis Cara Kliwon Uye 29 Januari 2022 yang berlangsung dengan lancar dan sukses. Seluruh komponen masyarakat Bali, mulai dari pemerintah Provinsi Bali, lembaga vertikal di Bali, pemerintah Kabupaten Kota Sebali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Majelis Desa Adat Kabupaten Kota Sebali, Majelis Desa Adat Kecamatan Sebali, lembaga pendidikan Sebali, desa, kelurahan, desa adat Sebali, organisasi kemasyarakatan dan swasta Sebali, serta seluruh masyarakat Bali menyambut dengan semangat, antusias, dan penuh dedikasi dalam perayaan Hari Rahina Tumpek Uye pada saat itu. Yang ketiga, sebagai gubernur saya waktu itu memimpin secara langsung perayaan Rahina Tumpek Uye yang dilaksanakan di Danau Buyan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Saya hadir bersama Forkopimda dan juga sejumlah masyarakat yang mencapai lebih dari 2.000 orang. Kegiatan diawali dengan upacara Danu Kerti dan Otonan Sarwa Walungan yang dipuput oleh Ida Sri Begawan Putra Nata Wangsa Pemayun. Dilanjutkan sembahyang bersama dan kemudian secara skala dilakukan pelepasan ikan, pelepasan burung, satwa, vaksinasi anjing ras Bali, dan juga diakhiri dengan kegiatan membersihkan sampah plastik di sekitar Danau Buyan. Yang keempat, saya memantau langsung, ternyata memang Wali Kota Bupati Sebali juga memimpin perayaan Rahina Tumpek Uye di daerah masing-masing. Kecuali Bupati Badung diwakili oleh sekretaris daerah karena beliau berhalangan. Bupati Buleleng memimpin perayaan Rahina Tumpek Uye di Danau Tamblingan, Bupati Tabanan di Danau Beratan, Bupati Bangli di Danau Batur, Bupati Jembrana di Dam Palesari, Bupati Klungkung di Pura Watu Klotok, dan
di Bupati Klungkung di Watu Klotok dan Mangrove Lembongan, Bupati Karangasem di Tukar Telaga Waje, Bupati Gianyar di Empelan Pejeng, Wali Kota Denpasar di Dam Ongan Kelurahan Tonje, sedangkan Bupati Badung diwakili Sekda Kabupaten Badung memimpin kegiatan di hutan Gunung Mangu. Kegiatan di Kota Kabupaten Sebali diawali dengan persembahyangan, pelepasan ikan dan satwa serta bersih-bersih lingkungan. Yang kelima, lembaga vertikal seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Bank Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Rumah Sakit Umum Sanglah, dan instansi vertikal lainnya juga melaksanakan perayaan Rahina Tumpuk Uye secara niskala dengan sembahyang di tempat suci masing-masing instansinya. Kegiatan skala dilakukan dengan melepas ikan ke danau, bendungan, dam, sungai, telabah, atau mata air. Kemudian juga melepas binatang dan atau burung, resik sampah di sekitar danau, bendungan, dam, sungai, telabah, dan atau burung, menyebarluaskan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga kesucian, kelestarian, dan kebersihan danau, bendungan, dam, sungai, telabah, dan juga jelinjingan atau mata air di berbagai media. Kegiatan dipimpin oleh pimpinan instansi, diikuti seluruh pegawai masing-masing instansi. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup memberikan apresiasi dengan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri dan Dirjen terkait yang melaksanakan kegiatan di Estuari Dam Pemogan Kota Denpasar. Yang keenam, Desa, Kelurahan, dan Desa Adat melaksanakan persembahyangan Tumpuk Uye di Pura Puseh dan Pura Desa masing-masing. Kegiatan skala dilakukan dengan melepas ikan ke danau, bendungan, dam, sungai, telabah, mata air. Juga melepas binatang atau burung, serta resik sampah di sekitar danau, bendungan, dam, sungai, telabah, jelinjingan, dan mata air. Kegiatan dipimpin oleh Perbekal, Lurah, Desa Adat yang juga dihadiri oleh perangkat desa, kelurahan, desa adat, serta staf. 7. Kegiatan juga dilaksanakan oleh masing-masing keluarga yang memiliki binatang peliharaan dengan melaksanakan upacara ngotonin sarwa wewalungan. Juga banyak masyarakat yang dengan kesadarannya masing-masing melaksanakan kegiatan melepas ikan ke danau, bendungan, dam, sungai, telabah, jelinjingan, atau mata air. Juga melepas binatang, burung, serta resik sampah di sekitar lingkungan masing-masing. 8. Lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta juga melaksanakan persembahyangan Tumpuk Uye di tempat suci masing-masing. Secara skala antara lain melakukan kegiatan melepas ikan ke danau, bendungan, danau, dam, sungai, telabah, jelinjingan, mata air. Melepas binatang, burung, resik sampah di lingkungan masing-masing, serta menyebarluaskan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan danau, bendungan, dam, sungai, telabah, jelinjingan, dan mata air. 9. Perayaan Rahina Tumpuk Uye untuk pertama kalinya dilaksanakan secara melembaga yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Bali sehingga mendapat apresiasi dari seluruh lapisan masyarakat Bali. Selama ini perayaan Rahina Tumpuk Uye hanya dilakukan oleh masyarakat secara individu, perorangan, sendiri-sendiri, dan belum menjadi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan dalam rangkaian perayaan Rahina Tumpuk Uye yang dilaksanakan tanggal 29 Januari yang lalu berjalan dengan sangat marak, kemudian dipublikasikan di berbagai media, baik media cetak, elektronik, bahkan menjadi viral yang diberitakan di media sosial serta media online. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam perayaan Rahina Tumpek Uye yang berlangsung dengan sangat lancar, sukses dan meriah pada tanggal 29 Januari 2022 yang lalu. Ini luar biasa karena baru pertama dilaksanakan walaupun waktunya sangat singkat. Di luar dugaan, partisipasi masyarakat luar biasa. 10. Selanjutnya saya akan melaksanakan perayaan Rahina Tumpek Wayang, Tumpek Landap, Tumpek Warige, Tumpek Kuningan, dan Tumpek Krulut sesuai surat edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2022 tentang tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru. Perayaan Rahina Tumpek Wayang akan dilaksanakan pada hari Sabtu atau Sanis Cara Kliwon Wayang 5 Maret 2022. Tumpek Landap pada hari Sabtu atau Sanis Cara Kliwon Landap tanggal 9 April 2022. Tumpek Warige akan dilaksanakan pada hari Sabtu atau Sanis Cara Kliwon Warige tanggal 14 Mei 2022. Tumpek Kuningan akan dilaksanakan pada hari Sabtu atau Sanis Cara Kliwon Kuningan tanggal 18 Juni 2022. Dan Tumpek Krulut akan dilaksanakan pada hari Sabtu atau Sanis Cara Kliwon Krulut tanggal 23 Juli 2022. Seluruh perayaan Rahina Tumpek yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti merupakan implementasi visi pembangunan Bali Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dan 11, saya sebagai gubernur sangat berharap agar perayaan Rahina Tumpek seluruhnya dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga menjadi laku hidup, menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle masyarakat Bali. Perayaan Rahina Tumpek merupakan salah satu upaya yang sangat fundamental, esensial, dan strategis dalam membangun karakter, jati diri, dan kualitas kehidupan masyarakat Bali menghadapi dinamika perkembangan zaman dan modernisasi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di era ini tentu membawa permasalahan dan tantangan tersendiri selain manfaatnya yang baik dalam tataran skala lokal, nasional, dan global. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan sebagai bagian dari upaya saya sebagai gubernur untuk membangun tata titi kehidupan masyarakat Bali dalam Bali era baru agar betul-betul Bali bisa eksis ke depan secara berkelanjutan dengan menjaga kearifan lokalnya, menjaga budayanya, serta sekaligus memasuki modernisasi zaman dengan segala permasalahan dan tantangannya, namun kita tetap eksis secara berkelanjutan dari generasi ke generasi di masa yang akan datang yang harus kita jaga secara bersama-sama dan kita antisipasi sejak saat ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Rahayu.